Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi masallah la yasyuku khaira illallah. Bismillahi masallah makana min ni'matin faminallah. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW dalam suasana Ramadan yang penuh dengan keberkahan, dalam suasana Ramadan yang penuh dengan ampunan, dan dalam suasana Ramadan yang penuh dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersolawat kepada baginda Rasul dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih bersyukur lagi kami pada kesempatan ini di agenda Majelis Ulama Jakarta Selatan yaitu Syiar Ramadan. Alhamdulillah datang kepada kami karena kami undang untuk mengikuti podcast Syiar Ramadan Majelis Ulama yang kebetulan ada di masing-masing kecamatan. Dan hari ini hadir Majelis Ulama pengurus dari Kecamatan Pasar Minggu. Alhamdulillah. Ketua umumnya hadir Bapak Kiai Haji Ahmad Saifullah Habib, Sarjana Ekonomi. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Amin. Bisa menjalankan roda organisasi dengan sebaik-baiknya. Amin. Hadir juga bagian dari bidang-bidang yaitu Kiai Haji Sabeni MSI. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau mewakili dari Pejaten Timur. Dan juga didampingi oleh akhina fillah Ustadz Haji Sanusi dan juga beliau dari Pejaten Timur. Mudah-mudahan Pejaten Barat, Pejaten Timur. Dan ini sudah quorum dalam proses keorganisasian Majelis Ulama Kecamatan Pasar Minggu. Pak Kiai, mohon ridho nih kita diskusi mengenai bagaimana pemberdayaan Majelis Ulama di masyarakat. Terutama tentang ngapain aja sih Majelis Ulama itu gitu kan? Iya. Apa saja sih yang dilakukan oleh Majelis Ulama itu? Iya. Nah, oleh karena itu kira-kira Pak Ketua Umum bisa menyampaikan kepada umat bahwa kami itu melakukan sesuatu gitu loh. Betul. Silakan Pak Kiai Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami sampaikan selamat mengikuti podcast ini, semoga bermanfaat. Amin. Majelis Ulama Indonesia salah satunya yang berada di Kecamatan Pasar Minggu dalam aktivitas sebagai Khodimul Ummah adalah melayani umat dengan sebaik-baiknya. Di antara rangkaian-rangkaian kegiatan yang ada di Majelis Ulama Indonesia, baik berupa syahadatain bagi orang-orang yang ingin hijrah kepada Islam. Nah, ini banyak dari baik WNA maupun WNI Kiai, di mana mereka itu mengucapkan syahadat dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dan mereka itu tinggal di wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Baik ada beberapa sahabat-sahabat Muslim kita yang tadinya mereka bukan Muslim, sekarang dia sudah menjadi Muslim. Nah, ini adalah bagian daripada kegiatan kita yang ada di Kecamatan Pasar Minggu. Di samping itu, MUI juga berada atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan keumatan, baik itu yang diadakan oleh forum kuliah subuh dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini adalah bagian penting daripada kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman kepada umat bagaimana MUI selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Allahu Akbar. Jadi para pemirsa sekalian, ternyata Majelis Ulama itu berkinerja. Apa itu maksudnya berkinerja? Berkolaborasi dengan umat. Cuma kadang-kadang memang ada sebagian umat yang belum merasakan kondisi itu. Betul. Tapi kalau mereka sudah berada di dalamnya, maka mereka merasakan itu. Nah, oleh karena itu ada Kiai Haji Sabeni ini. Beliau taklimnya cukup banyak, jamaahnya juga banyak. Itu Kiai, kira-kira untuk pendewasaan keilmuan umat di lingkungan masyarakat itu biasanya Majelis Ulama itu ngapain tuh Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja memperkuat ketua kami bahwa keberadaan kami khususnya di Pejaten Timur itu sebagai kepanjangan tangan MUI Pasar Minggu, memberikan kecerdasan atau pendidikan kepada masyarakat. Salah satunya saya ngajar di 7 masjid. Barakallah. Itu khusus fikih. Bagaimana memberikan pembelajaran tadi dari mulai toharo sampai praktek ibadah yang benar. Tetapi yang lebih menarik, mohon maaf, di rumah itu melayani konseling, pelayanan masalah keagamaan. Itu diantaranya tentang waris. Kebetulan saya pakai Mang Faroid. Subhanallah. Ketika ada masalah pembagian waris, masalah rata-rata, maaf,
ke rumah. Oh, Enaknya begini, jadi rumah ada juga itu. ayam Faroid itu jarang dibeli. Iya, benar. Ayam Faroid itu beruntunglah keberadaan MUI Pasar Minggu bisa membantu mereka yang kesulitan bagaimana cara menghitung bagian tirkah sesuai dengan ilmu Faroid. Allah. Yang kedua, kita sedikit di kami itu terkait masalah kecocokan rumah tangga. Jadi ngadu rumah tentang yang tadinya mau bercerai nggak jadi. Yang tadinya duda jadi kawin lagi. Maaf ya, jadi bahkan di penghujung tahun 2025, tepatnya tahun baru, ada seorang kakek-kakek nenek-neneknya 78, kakek-kakek 72. Waduh. Dia mau menikah, tetapi sebelumnya dia melakukan hal-hal yang secara agama tidak baik. Keberadaan ilmu ini menjembatani, meluruskan bahwa yang benar seperti ini. Masya Allah. Kesimpulannya bahwa kami ditugasi di Pejaten Timur memberikan pemahaman kecerdasan tentang bagaimana beragama yang benar agar tidak melanggar rambu-rambu yang agama kita sudah tentukan. Salah satunya taklim dan layanan keumatan di rumah, konseling, banyakkan tentang waris dan rumah tangga. Saya dapat duit nggak kecil kalau waris karena emang gede. Subhanallah. Minimal 20 juta. Minimal, subhanallah. Barokah. Jadi para pemirsa, kinerja kita itu sebenarnya ada, ya kan? Makanya di Majelis Ulama Pasar Minggu saya dengar ada halaqah diskusi tentang fatwa dan lain sebagainya. Betul. Mungkin Kiai Sanusi bisa memberikan informasi. Halaqahnya itu membahas apa itu, Kiai? Ya, terima kasih. Hamzah. Salah satu aktivitas keseharian kita, namanya kita sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia, kita ini aktivis di masjid. Oh, masjid. Itu kita menjadi orang yang selalu ingin memberikan manfaat. Amin. Anak-anak kita, buat masyarakat kita. Jadi banyak diskusi di masjid yang kita lakukan. Ada kajian-kajian seperti Pak Kiai Sabuni. Di sana ada banyak remaja masjid. Di sana mereka melakukan kajian ya fikih, ya berbagai macam kegiatan itu. Nah, kita memfasilitasi mereka di masjid kita masing-masing. Kami di Masjid Ar-Rahman, mestinya menghadapi Ramadan, kita ada acara tawakufan, ada haul akbar, dan berbagai macam aktivitas. Saya pikir ini menjadi penting agar supaya masyarakat dekat dengan masjid. Amin. Itu salah satu aktivitas kita di masyarakat. Cuma harapan kita memang ke depan, Majelis Ulama Indonesia ini diharapkan memang nanti akan bisa juga masuk ke ranah-ranah yang lebih substansial seperti lembaga pendidikan. Kita pahami bahwa akhir-akhir ini itu banyak kasus-kasus menimpa pada anak-anak kita. Betul. Saya pikir MUI harus mengambil peran penting untuk masuk ke sekolah-sekolah agar supaya bullying, kekerasan-kekerasan di sekolah, bahkan sampai ada kasus di saudara kita bunuh diri. Itu bagaimana pendekatan kita sebagai Majelis Ulama Indonesia, khususnya Ketua Pasar Minggu, bisa hadir ke sekolah-sekolah untuk memberikan bantuan pada sekolah agar supaya anak-anak yang mungkin mengalami masalah-masalah, apakah itu masalah tentang sholatnya, tentang pergaulannya, terutama tentang perkembangan mentalitasnya. Nah, ini tekanan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, kadang-kadang membebani kepada anak. Saya pikir ini ke depan Majelis Ulama Indonesia khususnya Pasar Minggu harus ada program yang langsung menyentuh, datang ke sekolah-sekolah di antaranya begitu. Banyak pengajian-pengajian ibu-ibu, pejabat bapak yang kita hadir untuk memberikan program-program yang kira-kira berhubungan dengan kemaslahatan umat. Demikian. Baik. Terima kasih. Singkat tapi terasa sekali bahwa memang ya bendera kita mungkin bendera masjid, tapi bendera masjid itu tidak bisa lepas dari karakteristik keorganisasian. Jadi para pemirsa sekalian, disitulah peran serta daripada Majelis Ulama. Kiai Saiful sebagai ketua, saya dengar kabar itu kalau Majelis Ulama ada halaqah diskusi tentang hal-hal berhubungan dengan yang update tuh. Iya, betul. Dilakukan oleh Majelis Ulama. Itu Alhamdulillah, bagaimana tuh? Begini Kiai, alhamdulillah setiap bulan atau 2 bulan sekali di Majelis Ulama Kecamatan Pasar Minggu ada pertemuan rutin. Di mana salah satu kegiatannya adalah membahas daripada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dirasakan belum sampai ke masyarakat. Nah, dari situ kita memberikan masukan kepada unsur-unsur terkait yang ada di Kecamatan Pasar Minggu. Makanya kita undang para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat agar menyampaikan inilah fatwa ulama Indonesia yang harus sampai ke masyarakat. Karena buku setebal ini, Masya Allah, ini tidak mungkin dibaca setiap orang. Gitu kan? Nah, kita mencoba menggali
apa saja nih yang tidak diketahui oleh masyarakat supaya mereka bisa betul-betul merasakan bahwa fatwa ini bisa dijalankan. Subhanallah. Oleh karena itu di MUI Kecamatan Pasar Minggu ada kantor. Ya, kantor kami itu di area kantor kecamatan. Ya, jadi bagi masyarakat yang barangkali nanti agak kesulitan berkaitan tentang apalagi ini dalam suasana Ramadan. Ya, ada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Ramadan, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan ke Majelis Ulama, silakan bisa datang ke kantor kami yang berada di wilayah Kecamatan Pasar Minggu, Kiai. Baik. Subhanallah. Menurut Kiai Sabeni, kira-kira efektif nggak tuh apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Kecamatan Pasar Minggu tentang diskusi fatwa yang sekian banyak? Nah, efektif atau tidak untuk umat itu? Alhamdulillah, terima kasih Kiai. Ya. Saya mencoba tentang kepraktekannya. Ada aplikasi atau maqasidus syariah. Maqasid. Yang jarang tersentuh itu, maaf ini, terkait ketika seseorang sedang dirawat di rumah sakit. Allah. Ketika menurut dokter dia tidak boleh kena air, berarti wudu nggak bisa. Iya. Berarti dengan tayamumun apalagi. Berarti ada orang ketika dalam kondisi sakit, dia tidak bisa wudu karena dilarang kena air, apalagi kena debu. Iya. Maka di dalam fatwa ini yang saya lihat sesuai dengan fikih yang kita baca, bahwa tetap kewajiban sholat wajib dilaksanakan. Disebutnya adalah lihurmati waktu. Ini yang jarang dipahami oleh pasien ketika dia dirawat. Dia pokoknya nggak punya kewajiban. Karena dia nggak boleh wudhu, nggak boleh tayamum. Padahal dalam hukum tetap dia wajib sholat. Lihurmati waktu. Ya, lihurmati waktu. Nah, dari sinilah yang dulu kami didiskusikan di rumah ketua atau di beberapa tempat yang bergulir. Itu kami terapkan di beberapa pasien di Pasar Minggu. Oh ternyata tetap wajib sholat. Ya, tahun kita kan harus wudu. Kalau nggak wudu, tayamum. Ternyata ada jalan keluarnya, tetap wajib ibadah, kendati pun tidak wudu atau tayamum. Dasar hukumnya lihurmati waktu. Kalau sampai dia meninggal, maka dia menjadi dosa. Mungkin itu salah satu buah dari hasil diskusi mengkaji. Baik, terima kasih banyak. Pembicaraan kita singkat tapi penuh makna. Di dalam ibadah Ramadan, ketika kita membicarakan proses ini, bagian dari proses penyempurnaan ibadah Ramadan kita. Karena yang kita bicarakan adalah mengingat Allah, mengingat hukum Allah, mengingat syariat Allah. Mudah-mudahan para pemirsa channel Majelis Ulama Jakarta Selatan yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan masuk pada kesempurnaan tercapainya ibadah Ramadan kita. Sekali lagi, Kiai Saiful terus berjuang, ya, Kiai Sabeni terus berjuang, ya Ustaz Sanusi terus berjuang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Jangan lelah, tantangan kita di hadapan umat sangat berat. Betul. Mudah-mudahan para pemirsa channel terus mendoakan kami. Mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada Bajis Basnas Jakarta Selatan yang sudah ikut serta dalam terselenggaranya program dari Majelis Ulama Jakarta Selatan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.